Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kita belajar tentang transformasi geometri yuk. Mungkin beberapa dari kalian baru mendengar istilah ini ya. Tapi tenang, gak usah khawatir, gak susah kok. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabarakatuh. Hai semuanya. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang kalian dapatkan adalah menjelaskan transformasi geometri yang meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dalam kehidupan nyata, banyak sekali contoh-contoh translasi yang kita temui. Di antaranya adalah, perhatikan seorang anak yang naik perosotan berikut. Apakah yang dialami oleh anak tersebut ketika dia naik perosotan? Ya, anak tersebut mengalami perubahan posisi. Sekarang dia berada di ujung perosotan. Kemudian ada contoh lain, sebuah pergerakan mobil dari posisi awal menuju posisi akhir. Dari kedua contoh tersebut, bisakah kalian memahami apa pengertian dari translasi? Ya, translasi merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan suatu objek sepanjang garis lurus menurut jarak dan arah tertentu. Anak-anak, selanjutnya mari kita bahas translasi secara matematis. Silakan kalian simak penjelasan Ibu pada slide berikut. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai translasi. Baik anak-anak, setelah kalian memahami contoh-contoh translasi dalam kehidupan nyata, sekarang kita bahas Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Nah, kalau di matematika nih, transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. 4 hal ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari kan? Gimana seringnya kita bercermin, terus muncullah bayangan kita di cermin dengan bentuk yang sama? Atau mindahin bidak catur saat kita main catur sama temen. Itu contoh transformasi di kehidupan sehari-hari. Nah, di video ini kita akan mempelajari apa itu pergeseran atau translasi. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Saat kita menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Besarnya perpindahan ini dituliskan dalam bentuk vektor translasi A, B, dengan A adalah jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X, dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y.
Jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke atas. Dan jika nilai A dan B negatif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kiri atau ke bawah. Contoh, titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2. Tentukan hasil translasinya. Oke, pertama kita gambar dulu bidang kartesius seperti ini. Kemudian kita gambar titik A yaitu 4,5. Selanjutnya, kita translasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, karena nilainya negatif 2 ya. Nah, kita gambar titik A aksennya. Koordinatnya yaitu 7,3. Dari contoh ini, coba kita perhatikan. Titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2. Hasilnya adalah titik A aksen yaitu 7,3. Bisakah kalian menyimpulkan sesuatu? Ya, betul. Jadi, jika ada suatu titik X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil translasinya adalah titik X tambah A, Y tambah B. Memahami contoh-contoh translasi dalam kehidupan nyata, sekarang kita bahas translasi dalam matematika. Translasi yang kita bahas yaitu ada translasi titik, kemudian translasi sebuah garis, ada juga sebuah translasi bangun datar. Nah, bagaimana pengertian translasi itu secara matematika? Silakan kalian simak penjelasan Ibu berikut. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas translasi atau pergeseran. Apa yang dimaksud dengan translasi? Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Bayangan bangun geometri kongruen terhadap bangun geometri semula. Misalkan kita mendorong meja, pada waktu kalian mendorong meja, bagian kaki meja misal dipindahkan digeser sejauh 1 meter, maka bagian dari meja seluruhnya akan berpindah 1 meter. Sedangkan translasi T dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, 2 bilangan dan dituliskan sebagai T sama dengan A, B. A dan B sebagai komponen translasi. Rumus translasi adalah P, misalnya titik P, dalam kurung koordinatnya X, Y ditranslasi oleh AB, maka bayangannya X-nya ditambah dengan A dan untuk Y ditambah dengan B. Masih. Yang di sini akan bahas yang pertama yaitu tentang translasi. Translasi artinya apa, Kak? Translasi artinya pergeseran. Nah, translasi dia dirumuskan titik A itu bisa X, Y ditranslasikan ke titik A, B, maka hasil translasinya atau A aksennya dia jadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, itu hasil translasinya. Di sini Kak akan berikan contohnya. Contohnya gimana, Kak? Contohnya, misalkan titik A 2,3 ditranslasikan atau digeser ke titik A-nya berapa? Ke titik A-nya misalkan 3. Di sini min 2. Hasil translasinya berapa? Nah, di sini kita cari X aksennya. Ini itu X aksen ya sayang ya. Ini itu adalah X aksen. Di sini adalah Y aksen. Nah, sekarang kalau mencari X aksen itu X ditambah A ya. X aksen itu X-nya
ditambah A, itu yang atas ya. Oh, X-nya berapa, Kak? X-nya 2. 2 ditambah A-nya berapa? 3. 2 tambah 3 berapa, sayang? 2 tambah 3, 5. Oh, berarti X-nya adalah 5. Kemudian Y aksennya. Y aksennya berapa, Kak? Y-nya berapa? Y-nya 3. 3 ditambah B. 3 ditambah B-nya berapa? B-nya min 2 ya, sayang ya. Kak hapus dulu. Y-nya 3 ditambah min 2. Atau sama aja, plus kali min jadi min ya. Atau 3 dikurangin 2. 3 kurangin 2 berapa, sayang? 1. Nah, berarti hasil translasinya adalah 5,1. Kak, gimana kalau kita selesaikan dengan cara gambar? Boleh. Kalau dengan cara gambar, kalian juga harus bisa ya, sayang ya. Bisa dengan cara gambar atau dengan cara rumus. Kalau pakai gambar, kita gambar dulu, sayang, di sini titiknya. Kita gambar pakai Cartesius ya, diagram Cartesius. Di sini X, di sini Y. Ini 0 ya, sayang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Gitu ya. Sekarang titik apa? Titik A-nya berapa? 2,3. Kita gambar dulu titik A-nya. A-nya 2, X-nya 2, Y-nya 3. Kita gambar ya di sini ya, titik A-nya di sini. Ini A loh. A-nya digeser. Kalau dia A-nya positif. Kalau A-nya dia positif. Kalau positif digeser ke kanan ya. Ke kanan. Tapi kalau dia A-nya negatif, dia digeser ke kiri. Ke kiri. Ingat ya. Kalau dia A-nya nilainya positif, digeser ke kanan. Berarti, 2 kita geser ke kanan 3 langkah. 2 kita geser ke kanan 3 langkah. Berarti berapa? 1, 2, 3. Oh, di sini ya. Kemudian, tadi ya, kalau A-nya positif, kita geser ke kanan. Sekarang yang Y-nya kita geser. Kalau B-nya, B-nya dia positif. Dia digeser ke atas. Kalau B-nya positif, digeser ke atas. Tapi kalau B-nya dia negatif, digeser ke bawah. Sekarang yang ini B-nya positif atau negatif? Negatif kan? Berarti tadi kan di sini nih. Karena dia B-nya negatif, kita geser 2 langkah ke bawah. Karena min 2. Berarti kita geser berapa? 1, 2. Berarti disinilah hasil akhirnya. Hasil akhir translasi atau hasil akhir pergeserannya adalah di titik sini. Ini A aksennya. Berarti berapa? 5,1. Sama kan? Kalau kita pakai rumus dengan tadi gambar sama. Yang harus diingat, kalau A-nya positif, kita geser ke kanan. Kalau negatif, ke kiri. Dan kalau B-nya dia positif, kita geser ke atas. Kalau dia negatif, kita geser ke bawah. Gitu aja. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen ya di video kakak. Dan jangan lupa berlangganan. Terima kasih. A menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu X. Jika A-nya lebih besar 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kanan. Jika A lebih kecil 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kiri. Sedangkan untuk B, menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu Y. Jika B-nya lebih besar 0, maka pergeserannya adalah B satuan ke atas. Sedangkan jika B lebih kecil 0, maka arah pergeserannya adalah B satuan ke bawah. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru kasih contoh di sini. Diketahui segitiga ABC dengan A-3,1, B-1,4, dan C-2,1. Pertanyaan A, tentukan bayangan segitiga ABC jika ditranslasi oleh 4-3. Yang kedua, yang B, gambarlah pada buku berpetak segitiga tersebut beserta bayangannya. Baik.
Untuk titik A, koordinatnya tadi kan min 3,1, ditranslasi 4 min 3. Maka bayangannya X-nya ditambah A, Y-nya ditambah dengan B. Berarti min 3 ditambah 4,1 tambah min 3. Maka bayangan titik A adalah 1, min 2. Untuk titik B sama saja ya anak-anak, min 1,4 ditranslasi 4 min 3. Berarti min 1 kita tambah 4, yang 4 kita tambahkan dengan min 3. Maka bayangan B 3,1. Untuk titik C, berarti min 2 ditambah 4, min 1 ditambah min 3. Maka bayangannya C 2, min 4. Gambarnya di sini ya anak-anak. Titik A-nya kan min 3,1. Berarti dari pusat ke kiri 3 naik 1. Titik B min 1,4. Berarti dari titik pusat ke kiri 1 naik 4. Titik C adalah min 2, min 1. Berarti ke kiri 2, dari titik pusat ke kiri 2 turun 1. Bayangannya ini A aksen adalah 1, min 2, sedangkan titik B, bayangan titik B atau B aksen 3,1 dan bayangan titik C atau C aksen adalah 2, min 4. Baik, kita lanjut dengan contoh nomor 2. Hasil translasi titik A oleh 3, min 5 ya, adalah min 2,1. Tentukan koordinat titik A. Berarti titik asalnya tidak tahu, kita cari titik asalnya, titik mula-mulanya. Ditranslasi oleh 3 min 5, bayangannya min 2,1. Ini caranya ya anak-anak. Titik asal kita buat X, Y. Berarti X ditambah 3 sama dengan min 2, Y ditambah min 5 sama dengan 1. Ini anak-anak. X tambah 3 sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2, min 3, 3 pindah ruas ke kanan, X-nya hasilnya min 5. Kemudian yang Y ditambah min 5 sama dengan 1, min 5 pindah ruas ke kanan jadi plus 5, maka Y sama dengan 6. Maka bayangan titik A, titik asal koordinatnya A adalah min 5,6. Lanjut contoh nomor 3. Sebuah titik Q 2,7 ditranslasi dengan komponen garis berarah sehingga bayangan Q adalah min 1,3. Tentukan komponen translasinya. Berarti titiknya asal ada, bayangannya ada. Kita mencari komponen translasinya. Berarti apa anak-anak? 2 ditambah A sama dengan min 1. Nih, 2 tambah A sama dengan min 1, maka A sama dengan min 1 ditambah min 2 atau A sama dengan min 3. Kemudian 7 ditambah B sama dengan 3. Maka B sama dengan 3 ditambah min 7. Kan pindah ruas jadinya min. Maka B sama dengan min 4. Jadi komponen translasinya adalah min 3, min 4. Lanjut contoh nomor 4. Diketahui sebuah persegi panjang KLMN dengan koordinatnya K min 1,2, L 3,2, M 3, min 3, dan N-nya min 1, min 3. Tentukan koordinat bayangannya jika ditranslasi oleh 3, 5. Seperti soal nomor 1 ini ya anak-anak. Maka titik K min 1,2 ditranslasi 3, 5. Hasilnya apa? Min 1 tambah 3, 2. 2 ditambah 5, 7. Maka bayangan titik K 2,7. Titik L 3,2 ditranslasi 3, 5. Maka 3 tambah 3, 2 tambah 5. Bayangan L 6,7. Titik N 3, min 3 ditranslasi 3, 5. Maka bayangan M 3 tambah 3, min 3 tambah 5. Bayangannya M adalah 6,2. Titik N min 1, min 3 ditranslasi 3, 5. Maka bayangannya min 1 tambah 3, min 3 tambah 5. Jadi bayangan titik N adalah 2,2. Sudah cukup jelas? Misalkan Ibu punya sebuah titik
yaitu titik A. Misalkan titiknya 1,2. Nah, kita tandai di sini titik 1,2 adalah di sini. Kemudian titik A ini kita pindahkan sejauh jarak dan arah tertentu. Misalkan dia berada sekarang di sini, yaitu 7,4. Nah, berapakah perpindahan posisi dari titik A menuju A aksen? Atau berapa translasinya? Berapa pergeserannya? Nah, jadi sekarang kita hitung A dipetakan atau berteman dengan bayangannya, yaitu A aksen 7,4, digeser sejauh berapa? Nah, ini kita tentukan. Untuk menentukan translasi dari A ke A aksen, kita lihat arahnya. Berarti dari A, kemudian kita lihat arah mendatar ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti positif 6 ke kanan. Nah, kemudian dia bergerak lagi ke atas, ya, 2 langkah, berarti positif 2. Berarti A ke A aksen bergerak sejauh 6 ke kanan, kemudian 2 ke atas. Jadi nilai T-nya adalah 6 dan 2. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ibu punya titik B, misalkan 2,-2. Nah, kita tandai di sini B-nya 2,-2. Kemudian titik B ini bergerak sejauh jarak dan arah tertentu. Kita misalkan di sini B aksen, yaitu 10,-5. Jadi sini di -5 ya. Nah, kita lihat berapa translasi dari B ke B aksen. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Berarti dia bergerak ke kanan dulu. Kita lihat pergerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ke kanan 8, berarti positif 8. Kemudian dia bergerak ke bawah 1, 2, 3. Jadi dia bergerak ke bawah -3. Jadi pergeseran dari B ke B aksen itu ditranslasi sejauh T, yaitu 8 dan -3. Nah, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Ternyata A dipetakan oleh translasi T menghasilkan bayangan A aksen. Nah, dari 2 titik ini kalian lihat angka-angka yang diperoleh. Di sini A 1,2, kemudian ditranslasi sejauh 6 dan 2 menghasilkan bayangan A aksen 7,4. Kalian lihat hubungan 1, 6 dan 7. Kemudian ada lagi 2, 2, 4. Berarti sebuah titik jika ditranslasi oleh T maka menghasilkan bayangan A aksen, yaitu penjumlahan titik dengan translasinya. Nah, jadi 7 ini kita peroleh dari 1 ditambah 6, yaitu 7. Kemudian 4 ini kita peroleh dari 2 ditambah 2, yaitu 4. Begitu juga dengan titik B. 10 ini kita peroleh dari 2 ditambah 8, yaitu 10. Dan kemudian -5 adalah penjumlahan dari -2 ditambah -3. Kesimpulannya, jika ada sebuah titik A secara umum X, Y ditranslasi sejauh T, yaitu A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen, di mana A aksen ini X ditambah A, kemudian Y ditambah B, seperti itu. Jadi itulah pengertian dari sebuah translasi titik. Paham anak-anak sampai di sini? Sekarang
Silakan simak penjelasan Ibu berikut. Yang pertama, soal pertama, tentukan bayangan titik A 2,5 jika ditranslasikan oleh T 3,1. Anak-anak, baiklah, Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.